Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Agus Semar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Minggu, tanggal 28 November 2021. Seandainya ex anggota Ormas terlarang PKI, pentolan-pentolannya, tokoh-tokohnya berniat akan mengadakan reuni PKI atau reuni apalah ya, yang diselenggarakan, yang diinisiasi oleh para pentolan Ormas terlarang PKI ini, akan mengerahkan jutaan massa, dan acara itu dipusatkan di ibu kota Jakarta, di komplek Monas ke Patung Kuda ke atau apa, dengan tajuk apalah, tajuk doa bersama, apa munajat, apa tajuk silaturahim atau apapun yang digagas oleh para pentolan ex PKI. Kira-kira negara akan mengizinkan apa tidak? Kira-kira Pak Mahfud MD, Pak Menko Polhukam, komentarnya seperti apa? Membolehkan apa tidak? Polisi, Polda Metro, Mabes Polri, kira-kira boleh apa tidak? Dan kita semuanya warga negara Republik Indonesia, kira-kira reaksinya seperti apa? Ketika para pentolan ex PKI ini akan mengadakan acara besar-besaran di Jakarta dengan tajuk yang tadi itulah, reuni kek, silaturahim kek, munajat kek. Boleh nggak kira-kira? Tentu saja saya kira tidak boleh. Dan geger moer kayaknya di Indonesia ini. Seandainya nggak usah ada jutaan lah ya, ribuan orang saja dengan bendera-bendera Palu Arit akan memenuhi Jakarta untuk mengadakan acara tersebut. Kayaknya se-Indonesia pasti geger. Semua ulama muncul gitu ya. Semua tokoh masyarakat, semua aparat pasti akan geger. Bubarkan, tangkap para pentolannya. Karena sudah menjadi ormas terlarang. Ormas yang tidak boleh muncul. Begitu juga tokoh-tokohnya tidak boleh muncul di negara ini. Karena membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah sekarang kita semuanya sudah tahu FPI adalah termasuk ormas yang sudah dilarang di tanah air ini. HTI termasuk ormas yang sudah dilarang di negeri ini. Pentolan-pentolannya hari ini akan mengadakan reuni yang disebut dengan 212. Ya, pentolan-pentolan di ex-FPI ini. Ada yaitu Dul Mukmin, Dullah Lubis. Begitu juga ada tokoh-tokoh politik yang mendukung. Ada rektornya juga itu, Dul Kumis, Dul Umar, mensupport agar diadakan. Banyak pokoknya, terang-terangan. Ya, begitu juga politisi-politisi di Senayan ada yang dukung. Karena itu bagian dari demokrasi. Nah, kira-kira pentolan-pentolan ormas terlarang FPI ini layak atau tidak? Boleh apa tidak mengadakan gelaran yang disebut dengan reuni 212 itu? Kalau pentolan PKI tidak boleh melarang, tidak boleh mengadakan
acara serupa di Jakarta, mengapa pentolan FPI akan diizinkan seandainya diizinkan? Bukankah ini adalah sikap yang tidak adil? Bukankah ini adalah sikap terang-terangan negara yang tidak jelas dan tidak tegas terhadap pentolan-pentolan ormas dilarang? Harusnya seluruhnya dong. Saya tidak sepakat sama sekali dengan eksistensi PKI, dengan ideologi komunismenya yang jelas-jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Maka begitu juga ideologi-ideologi yang lain, termasuk bagaimana ideologi agama ingin memaksakan diri membentuk sebuah kekhalifahan di tanah air ini. Maka kedua-duanya dilarang, ya, sepakat. Negara sudah mengambil keputusan yang sangat tepat, yang sangat tegas. Hanya berbeda perlakuannya antara terhadap ex-FPI dan ex-PKI. Kalau pentolan-pentolan ex-PKI dilarang keras, ditangkapi dulu, hari ini negara menye-menye. Pentolan-pentolan ormas terlarang, pentolan HTI, pentolan EW dibiarkan tetap berkeliaran. Jangankan ditangkap, ditegur aja, dilarang aja, dibatasi aja. Diboikot kegiatan mereka di tengah masyarakat tidak pernah ada. Nah, pertanyaannya, mengapa negara memberlakukan seperti ini terhadap ex-FPI, ex-HTI? Apakah negara takut dengan mereka? Ataukah negara kekurangan perangkat hukum, peraturan, undang-undang untuk mencegah? Nggak usah menangkap, untuk mencegah, melarang akses aktivitas pentolan ormas terlarang dari FPI dan HTI ini? Kalau Pak Mahfud MD tidak sanggup membuat perangkat hukum, kalau para anggota DPR RI kita tidak sanggup membuat perangkat hukum untuk membatasi gerakan mereka atau untuk menangkapi mereka karena tidak bertobat, tetap saja melakukan kegiatan-kegiatan serupanya, beda baju, kalau dulu pakai nama FPI sekarang tidak, apakah tidak sanggup membuatkan aturan, ranjo, ketegasan terhadap mereka? Baik, seandainya negara tidak sanggup mengatasi ini, Menko Polhukam menye-menye tidak tegas mengatasi ini, anggota DPR RI kita bungkam mengatasi ini, maka biarkanlah. Maka jika demikian, sama saja negara, pemerintah sedang membiarkan berlakunya hukum rimba terhadap anak-anak bangsa, anak-anak Nusantara untuk bergerak menghalau musuh-musuh bangsa, musuh-musuh merah putih, musuh-musuh Indonesia, musuh-musuh NKRI. Karena putra-putra bangsa tidak akan pernah membiarkan negaranya, tidak akan pernah membiarkan negaranya ini dicabik-cabik oleh siapapun, oleh kelompok manapun. Sekali lagi, seandainya negara pemerintah tidak sanggup mengatasi mereka, tidak sanggup membuatkan undang-undang peraturan agar mereka berhenti dari kegiatannya, maka itu artinya pemerintah negara ini sedang menyerahkan wewenang dan otoritasnya kepada warga negara, kepada anak-anak bangsa, kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk membuat hukum sendiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.